Yan Ming, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Sepakat kamu wakili akademi. Ikut lomba lukis. Periode ini, jaga tanganmu. Yan Ming, tahanlah. Yan Ming. Yan Ming, tahanlah. Yan Ming, Yan Ming, Yan Ming. Jaga baik-baik kedua tanganmu. Sehari sebelum kompetisi melukis, aku mengalami insiden mereka. Saat akhirnya diselamatkan, tubuhku sudah berlumuran darah. Pasien dipukuli. Tangannya patah. Kedua, kaki lumpuh. Tidak bisa mengangkat benda berat lagi. Kemungkinan besar tidak bisa melukis lagi. Selain itu, telinga kiri pasien tuli. Luka-lukanya parah. Sisa hidupnya harus pakai kantong bulan. Sial. Aku buat bajingan yang sakit, Yan Ming. Bayar mahal perbuatan mereka. Dokter, tolong gunakan tim medis terbaik untuk menanganinya. Aku bersedia bayar 3 kali lipat. Akan kucoba yang terbaik. Syukurlah, masih ada 2 anggota keluarga yang menyayangiku. Apa kamu gila? Kita sepakat membuatnya gagal kompetisi. Yan Ming harus pakai kantong urin seumur hidup. Hasilnya sempurna. Kali ini Jan Xingguara. Tapi tidak ada tapi lagi. Yan Ming anak orang kaya. Sejak kecil dimanja. Aku kakak kandungnya. Kamu tunangannya. Dengan perlindungan kita, separuh hidupnya penuh kemewahan. Cacat di masa tua. Kehidupannya tetap layak. Rupanya lukaku bukan kecelakaan, tapi rencana pembantaian matang. Tapi Jensing berbeda. Dia anak angkat. Hidup penuh kehati-hatian sejak kecil. Sekarang dia sangat menginginkan gelar juara. Yan Ming terlalu berbakat. Cher lalu menghalang. Dia sudah terjepit. Sekarang hanya bisa mengandalku. Aku tak boleh biarkan siapapun menghalanginya. Tapi yang mengangkat pedang, ternyata 2 orang paling percaya. Wega, kita adalah sahabat karib, saudari, anggota tubuh, pria, baju. Aku tahu kamu menyukai Yan Ming dan akan segera menikah dengannya. Tapi kamu juga berjanji padaku, tidak boleh karena menyukai Yan Ming, lalu mengabaikan hidup matinya Jansing. Aku mengerti. Yan Ming sekarang kesakitan setiap hari sampai tak bisa tidur. Aku menyuruh dokter memberinya obat pereda nyeri terbaik. Tapi UWG adalah tunanganku. Fu Xiangwan adalah kakak kandungku. Setelah orang tua meninggal, mereka jadi satu-satunya sandaranku. Tapi sekarang, mereka malah demi anak angkat, menghancurkanku dengan tangan mereka sendiri. Sekarang aku menjadi seperti ini. Untuk dunia ini, sudah tak ada lagi yang kurindukan. Tuan Fu, kami dari Lembaga Penelitian Farmasi Nova. Ada perlu apa? Kami dengar segala cobaan yang Anda alami. Mungkin, maukah Anda jadi relawan uji obat kami? Apa aku belum cukup menderita? Tidak. Obat baru kami bisa memberimu kehidupan baru. Apa maksudnya? Tulang patah dibentuk ulang, pendengaran dipulihkan, bahkan membuatmu kembali hidup normal. Berdiri lagi di bawah sorotan lampu. Mengapa memilihku? Karena hanya mereka yang pernah hancur total pantas untuk bangkit seperti Phoenix. Baik, aku setuju. Sakit? Prosedur keluar dari rumah sakit sudah selesai. Yan Ming, di luar anginnya kencang. Pakai baju lebih tebal.
lihat apa? Jangan takut. Kami akan melindungimu. Kalau tidak dengar langsung, bagaimana aku bisa percaya? Dua orang ini merawatku baik. Ternyata, dengan tangan mereka sendiri, mendorongku ke neraka. Masih menatap? Yanming, tunggu sebentar di sini. Kami akan segera datang dengan mobil. Apakah skandal Yanming sudah disebarkan? Tapi kondisi Yanming sekarang sudah sangat buruk. Masih perlu memasukkan skandal? Mempermalukannya? Tentu saja perlu. Hanya dengan benar-benar hancurkan reputasinya di dunia lukis, baru pasti dia takkan jadi ancaman Jianxing. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan hidupku, tapi juga mencemarkan nama baikku. Cuan Fu, Konong, Hubungan kakak ambigu dengan banyak wanita? Lanjutan dari ID 122. Jelaskan. Hubunganmu dengan wanita-wanita itu? Dulu pelukis berkelas. Kini menggangskan. Malukah Anda? Fu Yanming, kau mengecewakan semua orang. Yang menyukaimu, kau sangat mengecewakan kami. Ini tidak benar. Aku paling menyesal pernah jadi fansmu. Semuanya, lihat. Itu alasannya baru cuma pura-pura. Hari ini, tunjukkan wajah asli. Penjahat sejati. Bukan seperti ini. Minggir. Apa yang terjadi? Minggir. Pengawal. Di mana pengawalnya? Minggir, minggir. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, sampai aku tidak bisa menemukan celahnya. Berhenti merekam. Sandiwara ini direkayasa sejak awal. Ingin aku terusir. Dituduh bezina. Nama Hengkur. Selamanya jadi tikus lawakan. Tak bisa lihat cahaya. Sementara itu, ia Jiangxing yang dimanja. Di panggung gemilang. Di publik. Nyatanya, mereka berhasil. Kak Yanming? Apa kabarmu? Maaf ya, sibuk lomba. Baru bisa mengguk. Dapat peringkat berapa? Juara pertama. Kata juri, karya lukisku sempurna. Hebat sekali. Jiangxing keren. Ini berkat didikan kakak-kakak. Kak Yanming, biar aku bantu. Kak Yanming, setahumu, dengan keadaan burukmu sekarang, apakah Kak WG masih mau menyentuhmu? Apa maksudmu? Pertunjukan utama mulai. Kak Yanming, jangan. Jianxing, Jianxing. Apa yang terjadi? Ayo. Kakak WG. Jangan salahkan kakak. Dia hanya terlalu sedih. Dia bertanya mengapa tangan dan kakinya lumpuh. Tapi aku masih bisa hidup normal. Fu Yanming, kamu gila? Apa kamu tidak tahu betapa pentingnya sepasang kaki bagi Jianxing? Kakak masih tahu. Sepasang kaki. Begitu penting bagi seseorang. Kamu. Minta maaf. Sekarang juga kepada Jianxing. Kenapa aku harus minta maaf? Dia sendiri yang terjatuh. Kamu. Sudahlah, Kak Xiangwan. Kakak sedang tidak mood saja. Aku bisa memahaminya. Tidak apa-apa. Jianxing, kamu terlalu baik hati. Ayo pergi. Mari kita obati lukamu dulu. Hati-hati.
Yanming, minumlah susu. Ini untuk membantumu tidur. Dengar, harus diminum habis ya. Yanming! Yanming! Jiangwan, kaki Yanming sudah seperti ini. Haruskah kita tetap membela Jianxing? Dia tidak ragu saat mendorong Jianxing. Lagi pula tangan dan kakinya sudah mati rasa. Malam ini kita akan memberinya pelajaran. Siapa? Yanming. Ternyata itu hanya kucing. Yanming, kamu sudah bangun? Baju ini, khusus untukmu. Desain eksklusif. Kobanonti, Pangak? Bantu Yanming ke kamar mandi. Lalu makan. Hari ini masak ikan kesukaanmu. Aku sendiri yang masak. Yanming. Sakit? Sakit? Panggil dokter, keluarga. Jangan repot-repot. Urusanmu bukanlah keributan bagiku. Benar, sekarang kamu adalah objek perlindungan utama kami, dokter keluarga. Siap siaga untukmu kapan saja. Benarkah? Iya. Lalu ini apa? Dan ini apa lagi? Ini? Mungkin ini karena kamu tidur malam hari. Tidak sengaja terjatuh dari tempat tidur? Yanming, minggu depan adalah ulang tahunmu. Apa hadiah ulang tahun yang kamu inginkan? Aku ingin mengadakan pesta ulang tahun termegah untukmu. Tidak perlu. Tidak boleh begitu. Sebenarnya, Yanming, tunggu kami beberapa hari dulu. Kami akan mempersiapkan pesta ulang tahunmu. Yanming, baju dan perhiasan sudah kusiapkan. Sebentar lagi kubantu memasang kursi keamanan. Siap berangkat.
Kak Wege, Kak Xiangwan, baju yang aku pakai hari ini bagus tidak? Rupanya persiapan selama ini adalah alasan mereka untuk pergi liburan ke Eropa bersama Ye Jiangxing. Kenapa belum berganti baju? Aku tidak mau berganti. Kakiku jelek. Jangan berkata begitu. Kau selamanya pangeran kecilku. Ayo jalan. Gempa. Yanming. Yanming. Hempa susulan. Dua tuan muda tertimpa dulu. Menyelamatkan siapa dulu? Posisi tuanku berbahaya. Tanpa penyelamatan cepat, diamputasi. Ini. Diamputasi saja. Selamatkan Jiangxing dulu. Apa kau sudah gila? Yanming sudah cacat. Dia begitu mencintai dirinya sendiri. Kau menyuruhnya diamputasi? Bukankah itu sama dengan menyuruhnya mati? Wege, aku tahu kau mencintai Yanming. Tapi jangan kau lupa, 5 tahun lalu siapa yang menyelamatkan kita dari kebakaran? Kalau bukan karena Jiangxing mempertaruhkan nyawa, kau dan aku sudah lama mati. Kebakaran 5 tahun lalu itu, jelas-jelas aku yang mati-matian menyeret mereka keluar. Bagaimana bisa Ye Jiangxing? Selamatkan. Jiangxing. Kakiku. Terlambat setengah jam. Kaki ini tak terselamatkan. Tuan Fu, kau beruntung. Lebih baik aku mati dalam gempa itu. Yanming. Yanming, saat itu situasinya terlalu kacau. Kami tidak melihatmu. Yanming, maafkan aku. Kedepannya aku takkan lagi membiarkanmu keluar dari pandanganku. Yanming, katakan sesuatu. Boleh tidak? Nona Fu, pasien menderita depresi berat. Apa? Ini cuma hal kecil saja sudah bisa kena depresi? Hal kecil? Kita membuatnya jadi cacat. Dia tak bisa lagi melakukan pekerjaan yang dicintainya. Dia harus memakai kantong urin seumur hidup. Kau berani mengatakan ini hal kecil? Seseorang yang semula sehat, kita paksa sampai menjadi seperti ini. Fu Xiangguan, Yanming adalah pria yang kucintai seumur hidupku. Dari awal, seharusnya aku tidak mendengarmu. Memang Jiangxing menyelamatkanku, tapi hutangku padanya sudah terlunasi. Aku takkan lagi mendengarkanmu untuk menyakiti Yanming. Dia juga adik kandungku. Masa aku tidak peduli padanya? Bukankah semua ini untuk Jiangxing? Lagi pula Jiangxing sudah jadi juara. Yanming takkan menghalanginya lagi. Mulai sekarang mari kita lebih baik padanya. Yanming, belakangan ini kau sudah menjalani banyak pemeriksaan. Pasti sangat melelahkan. Istirahatlah yang baik. Aku dan Xiangwan akan membeli kue Qingtuan. Yang dulu waktu kecil, sering kau sukai itu. Sebentar lagi bisa kau cicipi.
Fu Yanming, aku meremehkanmu. Saya kecil daripadamu. Anak majikan kaya raya, tampan dan berbakat. Menangis pun tetap tampan. Berdasarkan apa? Aku rebut dari siswamu. Kau tas di luar negeri. Bahkan kompetisi lukisanmu. Kuala tetap aku. Tapi di hati mereka tetap ada dirimu. Jadi, kau mau membunuhku? Terlalu mudah bagimu. Ku buat kau menderita tak tertahankan. Tolong kakak. Kakak WG, jangan pukul aku. Jangan. Jiansing. Sudah aman. Sudah tidak apa-apa. Kakak WG. Depresi kakakmu itu. Palsu semuanya. Setelah kalian pergi, dia menyuruh preman tadi untuk memukuliku. Dia bilang ingin membuatku menjadi seperti dirinya. Fu Yanming, kau gila. Kau berani suruh preman? Pukul Yansing, kau tega lakukan ini. Yanming, apa yang Jiansing katakan benar? Kenapa kau berubah seperti ini? Kau berubah sampai aku tak mengenalmu lagi. Di kamarku ada CCTV. Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Maukah kalian melihat? Sudahlah. Lagi pula aku tidak terluka parah. Kalian juga datang tepat waktu. Tapi, kakak tetap dihukum. Tindakannya hari ini keterlaluan. Nanti kalau kalian tak ada, kalau kakak macam ini lagi, aku mesti makan mana? Kakak punya klaustrofobia. Keluarga kami punya pabrik tidak terpakai. Kunci kakak saja di sana selama 3 hari. Ini. Apa ini tidak terlalu? Sudah kuduga, di hati kalian. Kakak tetap yang paling penting. Jiansing? Kunci dia 3 hari. Dia pasti tidak apa-apa kan? Tiga hari lagi, kami akan menjemputmu. Yanming, kamu harus bersikap baik. 3 hari lagi kami pasti datang menjemputmu. Lihat, kami bahkan memasang lampu untukmu. Sebenarnya kalau kamu tidak memikirkan apa-apa, pasti tidak akan takut. Yanming, hukuman ini sudah termasuk ringan. Kalian tak bisa jemputku lagi. Ye Jiansing takkan membiarkanku keluar hidup. Jangan ngomong sembarangan. Yanming, jangan seperti ini. Percaya atau tidak, terserah. Ayo PRJ, biarkan dia di sini sendiri untuk menenangkan diri. Tuan Fu, kami sudah sampai. Tolong beritahu koordinat Anda sekarang. Baik. Fu Xiangwan dan Yu Weike, jangan pernah bertemu lagi. Yanming. Yanming. Yanming adikku.
Di dunia ini, keluarga tersisa di dalam. Tak berani membayangkan. Yan Ming pasti sakit sekali. Apa yang terjadi di depan? Sepertinya ada ledakan. Ayo cepat pergi melihat. Cepat jalan. Yan Ming sejak kecil dimanja. Dia sangat takut sakit. Bahkan hanya lecet sedikit, dia bisa mengeluh lama sekali. Sakit. Sekarang masih sakit. Kalau kakak tiup, nggak sakit lagi. Anak baik. Setelah ledakan ini, dia pasti akan menderita lama. Yan Ming. Apakah masih ada orang di dalam? Kalau ini meledak, orang-orang di dalam mungkin sudah hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Yan Ming baru saja baik. Berdiri di depanku. Bagaimana dia bisa hancur lebur? Yan Ming pasti belum mati. Yan Ming, jangan takut. Aku datang, aku datang. Tak peduli nyawa, kembali sini. Jika temanmu lari cepat, mungkin masih ada harapan. 3 hari lagi kami akan menjemputmu. Yan Ming, tolong bersikap baik. 3 hari lagi kami akan datang menjemputmu. Lihat, kami bahkan memasang lampu untukmu. Asal tidak memikirkan, tidak akan takut. Hukuman untuk Yan Ming ini sudah termasuk ringan. Tidak bisa jalan, apalagi lari. Di pintu itu, saya mengunci sendiri. Yan Ming, jangan takut. Aku datang. Aku datang menyelamatkanmu. Aku datang. Putra keluarga Fu Yanming, tewas ledakan tak terduga, baru 25 tahun, meninggal pukul 19.00. Matilah kau. Tepat sekali. Orang jahat seperti dia mati dalam ledakan. Jaga ucapan kalian. Daripada melihat, lebih baik tidak tahu. Fu Yanming yang ku kenal. Dia mengunjungi panti asuhan setiap minggu untuk menemani anak-anak itu. Dan mengajar mereka menari secara gratis. Benar-benar jenius lukis kecil. Bahkan mendirikan khusus sebuah yayasan untuk membantu mereka yang punya mimpi, tapi tak punya kemampuan finansial. Memberikan bantuan dana. Kekerasan rumah tangga bukan rumah. Cinta tak boleh melukai, apalagi menyakiti. Kepada semua perempuan di sini. Jika alami masalah begini, dan tak bisa selesaikan sendiri, hubungi asisten saya kapan saja. Keluarga Fu tak ragu pakai pengacara. Di hatiku, dia selamanya pria baik. Kini dia sudah tiada. Tolong jangan sakiti dia lagi. Saudari-saudari, cepat lihat ini. Ada penggemar sejati yang mengunggah video, kasus Fu Yanming memiliki perkembangan terbalik. Dia dibunuh oleh orang lain. Sudah aku bilang, kakak saya difitnah. Apa? Biarkan aku lihat. Saya penggemar Fu Yanming. Sebelum kejadian, saya menemukan sesuatu. Awalnya mau kasih bukti langsung ke dia, atau kakak dan tunangannya. Namun, pria dalam video ini menemukannya. Pertama, saya beri 3 juta. Kasus Fu Yanming, lagi 1 juta. Dia tidak salah. Kenapa kau hancurkan? Dia menghalangi jalanku ke puncak. Aku pasti tidak bisa menerimanya. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Serahkan itu. Ketahuan merekam oleh Ye Jiangxing. Terpaksa hapus video di depannya. Dia tidak tahu. Video tersinkronisasi ke komputer kuku. Untuk keamanan, aku dan keluarga mengungsi ke luar negeri. Awalnya ingin membongkar bukti, tapi sudah terlambat. Sungguh gila. Ye Jiangxing menyakiti kakakku. Aku akan menuntut keadilan untuknya. Kakak WG. Kau yang membunuh Yan Ming, kau. Tidak, Kak. Bukan aku. Aku akan membuatmu membayar nyawa Yan Ming. Jangan. Syukurlah. Ini hanya mimpi. Ye Jiangxing, keluarlah. Keluarlah kau, pembunuh. Pembunuh. Tuan Jiangxing, akhirnya kau sadar. Ada apa di luar? Penggemar Tuan Yan Ming. Mereka bilang, datang untuk Tuan Yan Ming. Kembalikan keadilan untukku. Ye Jiangxing, cepat keluar. Ye Jiangxing, kau harus keluar.
Kita semua dibohongi Ye Jianxing. Dia pembunuhnya. Kalau dia taksi kita dongkrak masuk. Untuk kakak Yanming kami minta keadilan. Hentikan Ye Jianxing. Keluarlah kau. Berikan kami penjelasan. Ye Jianxing, keluar dari halang. Keadilan untuk kakakku. Sudah lama saya bilang kepada kalian, kerabat saya di keluarga Fu 5 tahun. 5 tahun ini, Ye Jianxing, dia memfitnah Fu Yanming. Setiap kali, dua putri keluarga Fu dan Yu selalu perkaya. Tapi Fu Yanming lah, anak kandung keluarga Fu. Ye Jianxing hanya anak angkat. Kalian tidak tahu? Putri keluarga Fu. Kita pelajar Fu Yanming. Ada yang tak percaya? Oh, saudara kandung dan tunangannya sendiri. Sulit menerka isi hati manusia. Tapi mengapa? Lah, kenapa lagi? Ya, memenuhi permintaan Ye Jianxing. Jahat sekali. Hari ini dia harus jelaskan. Itu Ye Jianxing, dia melakukannya. Bagaimana? Belum ketemu. 3 hari? Kenapa tidak ada kabar? Apakah Yanming benar-benar sudah tiada di dunia ini? Teruskan pencarian. Kalau hidup, kita lihat ya. Jika mati. Mana Yu? Segera datang ke keluarga Fu. Tuan Ye mengalami masalah. Jianxing, maaf, aku mengabaikanmu beberapa hari ini. Tapi isu internet berhasil kuredam. Para penyebar rumor, aku juga sudah hubungi pengacara. Tenang saja, aku pasti akan memberimu keadilan. Jangan takut. Tapi, rumor internet itu banyak percaya. Lagi pula, mereka juga bilang, pabrik kakak itu, aku yang menyuruh orang. Jangan dengarkan mereka. Masalah Yanming sama sekali bukan salahmu. Benar. Jianxing itu baik hati. Dulu Yanming ganggu kamu, kau tak melawan. Bahkan saat Yanming dihukum, kau masih membelanya. Bagaimana mungkin kau kata netizen? Kakak, di depan Fu Xiangwan dan Yu Weiger pura-pura baik. Mereka berdua tidak menganggap serius kebenaran di internet. Komentar online. Sudah kami tangani. Tapi, aku masih takut mereka datang ke rumah. Tenang saja. Keluarga Fu bukanlah keluarga yang lemah. Jika mereka masih nekat, aku tidak akan ragu. Lihatlah, Fu Yanming. Kakak-kakak masih percaya dan menyayangiku. Kau hidup, aku injakmu. Kau mati pun, takkan bisa kalahkan aku. Jianxing, kami baru-baru ini mengabaikanmu. Kamu jangan marah pada kakak ya. Kak, jangan berkata seperti itu. Aku bisa memahaminya. Maaf, Jianxing. Setelah menemukan kakak Yanmingmu, kami pasti akan menemanimu dengan baik. Kak, jangan berkata seperti itu. Orang yang hilang itu adalah kakakku. Aku sangat khawatir tentangnya. Aku ingin ikut mencari bersama kalian. Baik. Mari cari bersama. Jemput kakakmu pulang. Kali ini ke sini. Jangan meremehkan pengaruh orang mati. Khawatir Fu Xiangwan, Yu Weiger terlalu fokus pada orang mati. Perlahan abaikan aku. Barangnya ditemukan. Ini miliknya. Ini. Kalung Wuning. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Itu Yanming. Ini adalah yang selalu dia pakai. Yanming, aku dan Xiangguan hadiah ulang tahun untukmu. Wah, cantik sekali. Di tengah adalah Yanming, di kedua sisinya adalah aku dan kakak Weige. Kalung ini melambangkan, kami akan selalu menjagamu selamanya. Kami takkan pernah pergi. Baik, kalung ini adalah pelindungku. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku takkan melepasnya. Ini adalah benda yang selama bertahun-tahun selalu dia kenakan. Bahkan ketika kami melukai demi Ye Jianxing, dia tetap tak melepasnya.
Sekarang kalungnya sudah ditemukan, tapi orangnya hilang. Yan Ming, dia benar-benar sudah meninggal. Kakak Yan Ming sudah meninggal. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Yan Ming, adikku. Di dunia ini hanya tersisa satu-satunya keluarga. Meninggal. Putra keluarga Fu Yanming, meninggal akibat ledakan tak terduga. 20 April 2024. Pukul sudah 25 tahun. Aku seharusnya sudah menyadarinya. Aku seharusnya sudah menyadari akan berakhir seperti ini. Ledakan sebesar itu, api yang begitu hebat. Bagaimana mungkin ada yang selamat? Mungkin kakak benar-benar bisa selamat. Tidak mungkin. Saat itu, kami mengikatnya dengan tali. Untuk mencegahnya kabur, kami mengikatnya erat-erat. Bagaimana mungkin dia hidup? Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana jika terjadi keajaiban? Tidak akan. Aku hanya tidak mau percaya. Aku tidak mau percaya bahwa pemuda ceria dan baik hati ini yang penuh semangat akan meninggal. Kalau tahu begini, harusnya kami habisi dia lebih awal. Selama ini, kami mencari lama. Tak ketemu jenazah Yan Ming. Aku terus membohongi diri sendiri. Kubohongi diri sendiri bahwa dia mungkin masih hidup. Dia mungkin hanya bersembunyi di suatu sudut. Sampai akhirnya, kulihat kalung Yan Ming. Yan Ming telah tiada. Yan Ming benar-benar telah pergi dariku untuk selamanya. Weige, semua ini salah. Kak Weige, jangan gegabah. Dia klaustrofobia. Kau tahu dia bisa mati? Mengapa masih kau kurung? Tak ada yang lebih membenci diri sendiri daripada aku. Pukul aku, pukul aku, pukul aku. Kak Weige, kenapa kau begini? Yang paling kusalahkan sekarang, diriku sendiri. Kami akan menjemputmu 3 hari lagi. Yan Ming bersikap baiklah. 3 hari lagi kami jemput. Lihat, kami juga memasang lampu untukmu. Kalau terpikir apa-apa, takkan takut. Yan Ming, hukuman ini sudah termasuk ringan. Kau takkan bisa menjemputku lagi. Ye Jiangxing takkan membiarkanku lolos. Dia benar-benar meninggal. Tepat setelah aku pergi, beberapa saat kemudian, dia meninggal di gudang itu. Akulah yang membunuhnya. Fu Xiangwan, aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak mendengarkan. Berkali-kali melukai Yan Ming. Sekarang, Yan Ming sudah pergi. Aku akan menggunakan sisa hidup untuk menebus dosanya. Mulai dari sekarang, kita jangan berhubungan lagi. Aku takut jika melihat kalian. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Weige, kita sudah berteman bertahun-tahun. Kalau begitu, anggap saja aku bukan temanmu. Aku juga akan menganggap aku tak pernah mengenalmu. Weige. Kakak Weige, kamu tidak mau kakak dan tidak mau aku lagi? Tumbuh bersama sejak kecil. Kamu selalu memperhatikan menyayangiku. Jangan tinggalkan aku ya. Kematian Yan Ming terkait kita semua. Tak ada lepas tanggung jawab. Harapanku adalah menebus dosa Yan Ming. Kita bersama, setuju. Kakak meninggal. Aku gantikan dia merawatmu. Bagaimana? Kamu bukan dia.
kamu juga tidak bisa menggantikannya. Kakak Weigel. Yanmingku tidak akan pernah kembali. Nona masih tak mau bertemu siapapun. Sejak menerima meninggalnya Tuan Muda Yanming, Nona Xiangwan mengurung diri di kamar Tuan Muda Yanming. Tak mau keluar. Kakak, ini aku. Aku khawatir. Buka pintunya. Kakak, aku membuat sendiri. Makanan favoritmu. Maukah kau keluar? Jaga baik-baik, Nona. Hu Yanming, kau bilang mati ya mati. Tapi kenapa masih gentayangan? Mengganggu mereka terus? Demi kau, mereka ayati peki ini. Susah payah dapat kasih sayang mereka. Tak sempat kurasa, kau udah bukan balik. Harus bagaimana? Aku harus bagaimana ini? Saudaraku yang baik. Tenang saja. Aku akan membuatmu tak tenang bahkan setelah mati. Tunggulah hadiah yang kusiapkan untukmu. Aku akan beri info Fuyangin. Masih ada materi hitam terkait dengannya. Sebarkan semuanya. Aku akan membuatnya tidak tenang bahkan setelah mati. Aku akan membuatnya terus dicaci maki selamanya. Aku akan memastikannya tidak bisa bangkit lagi meski sudah menjadi mayat. Bahkan orang mati pun tidak apa. Aku yang mati. Jangan harap melepaskan apa yang susah payah kurai. Jadi bukan balik. Fuyanmi. Entah kau masih hidup atau sudah mati, kau takkan pernah bisa mengalahkanku. Belum. Setiap kali kau ribut perhatian Fu Shangguan, mereka tak lagi padaku. Aku selalu sebarkan gosipmu online. Jadi begini aslinya. Ternyata begini keadaannya. Seperti ini. Mereka akan marah karena ulahmu. Dan perhatian mereka akan kembali padaku. Ternyata dialah pelakunya. Ye Jiangxing yang membunuh Yanming. Nona Yu, jangan menangis. Yang penting, sampaikan kebenaran kepada Direktur Fu. Awalnya aku ada urusan. Harus pulang lebih awal ke keluarga Yu. Tapi tak kusangka, saat melewati sudut tangga, aku mendengar rahasia yang menggemparkan. Sejak kecil aku selalu iri padamu. Tidak perlu berusaha. Apapun yang kau mau bisa kau dapat. Makanya aku tak rela. Aku cemburu. Aku akan merebut semua yang kau pedulikan dari tanganmu. Tapi kemudian, ku tahu aku salah. Selama kau masih hidup, pandangan mereka tetap tertuju padamu. Karena itu kusadari, hanya dengan kematianmu, masalah ini bisa berhenti. Aku siapkan cara membunuhmu. Aku menemukan cara terbaik menghancurkannya berkeping-keping. Agar, Efizin, dengan begini, kita tak perlu membeli makam. Menurutmu benar, bukan? Aku tahu kau tak percaya. Makanya aku menyiapkan banyak bukti. Awalnya, aku juga tidak bisa menerima. Tapi sekarang, bukti sudah terhampar di depan mata. Fitnah terhadap Yanming. Mengaku didorong dari tangga. Lalu ini
Dialah yang bilang Yanming menganiayanya. Jianxing sudah lama menipu kita. Dialah pembunuh Yanming. Ya, Ye Jianxing. Tidak disangka, orang yang membunuh Yanming ternyata adalah dia, Ye Jianxing. Di hadapan kami selama ini, berpura-pura lemah. Ye Jianxing yang baik hati dan tak pernah mempermasalahkan Yanming. Kami mengira dia perlu dilindungi. Dan hanya milik kami sajalah Ye Jianxing ini. Tapi, menurutku kakak harus menerima hukuman. Perbuatannya hari ini keterlaluan. Kalau kalian tidak ada, kakak begini lagi. Oke, harus Simona. Dengar kakak fobia ruang sempit. Keluarga kami punya pabrik tak terpakai. Kita kurung kakak. 3 hari. Sudah kuduga. Di hati kalian, kakak tetaplah yang paling penting. Aku terus-menerus memberikan hal paling berharga Yanming. Diam-diam padanya. Mulai dari beasiswa SMP, kuota magister di universitas, hingga kompetisi lukis global itu. Bahkan jalan Yanming menuju puncak. Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Bagaimana bisa aku mengorbankan adik kandung sendiri demi pria keji itu? Tanganku sendiri telah mendorong adikku ke neraka. Di depan mereka, aku selalu berperan sebagai orang lemah dan tak berdaya. Kau aku yang aku membunuhmu. Berkayakah? Mereka menghiburku. Ye Jianxing, aku akan membunuhmu. Kamu sangat mengecewakan aku. Kakak, dengarkan aku. Aku lakukan ini karena cinta kalian yang besar. Cinta yang membuatku gila. Cinta kami terlalu? Seenaknya saja menyakiti Yanming? Ye Jianxing, tanya Cimu. Sejak diadopsi keluarga Fu, orang tua Fu memperlakukanmu seperti anak kandung. Aku dan Shangguan selalu penuhi permintaanmu. Masih tidak puas? Kakak, karena aku anak angkat keluarga Fu, aku tak pernah aman. Sudah, aku tak mau dengar alasanmu lagi. Apapun katamu, Yanming takkan bisa kembali. Kakak, dengarkan aku. Lupa kebakaran dulu. Nekat selamatkan kalian. Kak Weige, demi kalian, kakiku ada bekas luka panjang. Pakai celana panjang walau panas. Dan lalu cinta kalian, cinta bikin hilang akal. Siapa bilang kau yang menyelamatkan kami? Siapa bilang kau yang menyelamatkan kami? Coba lihat, apa ini? Kau yang membakar api itu. Ingin membunuh Yanming dengan api. Api makin besar. Ku kabel duluan. Yanming menyelamatkan kami. Tanpa peduli apapun. Menyelamatkan kami dari kebakaran. Berani-beraninya kau berkata begitu. Kau yang menyelamatkan kami. Ini salahku. Seharusnya aku tidak percaya perkataannya Jianxing. Jika saat itu aku tidak mempercayainya dan menyelidiki kebakaran itu dengan baik, kita tidak akan baru sekarang mengetahui kebenaran. Kakak, aku tidak sengaja. Saat itu aku kembali untuk menyelamatkan kalian. Tapi Fu Yanming lebih cepat dariku. Aku takut kalian akan bangun dan melihat dia. Mata kalian hanya akan tertuju padanya lagi. Aku hanya ingin memindahkan perhatian kalian dari kakak kepadaku. Sejak aku menjadi yatim piatu, aku tidak pernah merasa aman lagi. Sekarang setelah akhirnya kalian menyayangiku, bagaimana mungkin aku bisa menerima jika kalian menyayangi orang lain? Kau benar-benar tak tahu malu. Yanming, dia adalah adik kandung Xiang Wan. Adik kandung. Kalian sendiri yang membunuhnya. Yang sekarang berdiri di depan kalian
Hanya aku. Kamu berbohong. Sebenarnya kamulah yang menyebabkan kematian Yanming. Kamu yang membunuh adik kandungku. Kakak Yanming sudah meninggal. Kedepannya, biarkan aku menggantikannya. Untuk merawatmu dan kakak Wega. Setuju? Kakak, bukankah kakak paling suka makan? Makanan penutup buatanku? Akan kubuatkan setiap hari untukmu ya. Selain itu, kakak WG, bukankah kakak paling suka traveling? Nanti akan selalu kutemani kakak. Kita kembali seperti dulu, setuju? Kita keluarga paling bahagia. Berani sekali kamu mengucapkan ini. Kakak. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik sepertimu. Pak Yu, bawa dia pergi. Aku tak ingin melihatnya lagi. Baik. Adik kandungmu sudah tiada. Apakah bahkan aku sebagai adikmu juga akan kau tolak? Kamu tidak layak. Bawa pergi. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Bawa dia pergi. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Bahkan jika kita tahu semua kebenaran, Yanming tetap tidak akan kembali. Aku sangat membenci diriku sendiri. Andai saja aku bisa lebih cepat menemukan kebenarannya. Semuanya masih bisa diselamatkan. Aku juga membenci diriku sendiri. Salahku terlalu percaya ya Jiangxing. Membiarkannya diam-diam berbuat banyak tindakan menyakiti Yanming. Ini salahku. Aku terus dibutakan. Wega, sudah kita temukan. Pelaku Yanming. Yanming bisa tenang. Kakak Xiangguang dan kakak Baike sudah menyayangiku sejak kecil. Tak pernah rela aku menderita. Sekarang Fu Yanming sudah tiada. Aku jadi satu-satunya keluarga mereka. Tapi, bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah karena kali ini mereka sedang emosi? Benar, pasti seperti ini. Aku hanya perlu bertahan beberapa hari ini. Setelah amarah mereka reda, semuanya akan baik-baik saja. Halo? Iya, aku segera sampai. Mirip. Sangat mirip. Persis sama. Maaf Tuan, Anda sangat mirip dengan Tuan muda kami. Jadi, saya sampai terkejut. Ini kontraknya, Anda bisa lihat. Setelah Tuan muda kami meninggal, kakak perempuan dan tunangannya terus terpuruk dalam kesedihan. Tidak bisa move on. Jadi, mereka menyuruh kami mencari apakah ada orang yang sangat mirip untuk meringankan kerinduan mereka. Dari situ, dua nona di keluarga Anda pasti sangat menyayangi tuan muda ini. Kalau tidak akan terus mengingatnya. Ya, Tuan, Anda benar. Jadi, mereka jadi lebih sedih. Awalnya, kami hanya berniat untuk mencoba saja. Kami pikir, menemukan kemiripan 60% cukup puas. Tak disangka baru setengah tahun sudah menemukan Anda. Anda dan tuan muda kami mirip sekali. Anda suka melukis, suka menari. Tuan muda kami juga sama. Bahkan, Anda sangat benci udang. Tuan muda kami juga begitu. Jadi, saya hanya perlu menjadi diri sendiri untuk dapat 1 juta ini. Ya, Anda cukup menjadi diri sendiri. Baik, saya tanda tangan. Yanming. Adik.
kamu akhirnya kembali. Adik, kakak yang salah padamu, membuatmu menderita. Maaf, mirip sekali adikku. Sebelumnya, Nyonya Yu seharusnya memberitahumu. So, Paracharan, mulai saat ini, kamu adalah Fu Yanming, tunangan saya. Dan adik kandung Xiang Wan. Baik. Kak Li? Mirip? Sangat mirip. Kalau bukan karena kami melihatnya sendiri, terbakar di depan mata kami. Aku tidak akan percaya. Di dunia ini, ada orang yang wajahnya persis sama. Mustahil ada. Benar. Kami mencarinya 3 hari 3 malam, tapi tak menemukan jasadnya. Tanpa menemukan kalung yang dia bawa, aku akan percaya. Dia adikku. Ini sudah bukan sekadar masalah mirip lagi. Apakah mungkin Yanming masih hidup? Dia sebenarnya tidak pernah meninggal. Bukankah itu tepat? Dulu kasihannya Jiangxing. Selalu turuti maunya. Bahkan diumumkan publik, dia adik kandungku. Yanming terluka. Merasa putus asa. Perlahan meninggalkanku. Di dalam hati Yanming, pasti ada rasa tidak terima. Dia tidak pernah memberitahu kami. Mungkin sekalipun sudah mengatakan. Pandangan kami hanya tertuju pada Ye Jiangxing. Tidak ada perhatian tersisa untukmu. Bagaimanapun caranya dia kembali, aku punya alasan untuk menebusnya lagi. Minta maaf, beri ganti atas semua yang menyakiti Rena Ye Jiangxing. Terjemahan gabung ID 1155. Saya akan konferensi pers. Dunia harus tahu. Putra keluarga Fu kembali. Wajah Anda dan tuan kami mirip. Kami tahu. Nyonya hanya punya 1 anak laki-laki. Kami mungkin mengira Anda dan tuan saudara kembar. Anda tidak perlu melakukan apapun. Selama Anda begini, di depan mereka akan tetap baik padamu. Saya mengerti. Tuan Fu, jangan marah kalau saya banyak bicara. Kedua nona sangat sayang Anda. Lambat laun Anda akan memahami sendiri. Bisa datang ke keluarga ini, benar-benar takdir semata. Entah karena rasa iba atau penyesalan. Apa yang Anda katakan? Tidak ada. Seperti yang Anda katakan tadi, mungkin datang ke sini memang sudah takdir. Bermimpi pun tak pernah terbayang. Saya masih bisa kembali suatu hari nanti. Kali ini, kembaliku bukan bertemu Fu Xiangwan atau berjumpa Yeweke, melainkan memenjarakan mereka. Ledakan itu benar-benar membunuh saya. Takuzanka, Institut Obat, dulu rekan saya, bertindak duluan dari Fu Xiangwan, Yeweke, mencuri jenazah saya. Tuan Fu, kondisi tubuh Anda belum pulih sepenuhnya. Jangan bergerak dulu. Siapa kamu? Tuan Fu sudah lupa suara saya secepat ini? Kita sebelumnya pernah bertelepon. Anda adalah Direktur Institut Riset. Apa yang terjadi padaku? Apa kamu tidak ingat? Sebelumnya terjadi ledakan di pabrik. Aku tidak mati. Baru saja mengalami ledakan, Anda memang sudah meninggal. Tubuh asli Anda telah hancur. Tubuh Anda sekarang adalah sistem lab yang merakit ulang Anda. Sistem. Hello, Tuan Fu. Siapa?
Siapa yang berbicara? Tuan Fu, jangan panik dulu. Ini adalah sistem eksklusif Anda. Tubuh Anda yang sekarang dirancang oleh sistem persis seperti 100% penampilan Anda sebelumnya. Lebih mudahnya, kami jelaskan agar mudah dipahami. Anda mendapatkan kehidupan baru nyata. Mengapa setiap bergerak, seluruh tubuhku sakit sekali? Tuan Fu, percaya hidup baru selamanya. Selesaikan misi sistem. Misi apa? Dalam 2 bulan, masukkan semua penghancur Anda ke penjara. Terlalu banyak terlibat dengan mereka, menghabiskan terlalu banyak tenaga dan pikiran. Hubungan Fu Xiangwan, persahabatan Yu Wei, ku bayar nyawa. Sekarang aku tidak ingin menuntut apapun lagi. Hanya ingin menjauh dari mereka. Tuan Fu, aku tahu Anda kehabisan tenaga. Tapi Anda harus mempertimbangkan baik-baik. Jika tugas tak selesai dari sistem tubuh baruhan Kua. Apakah tidak ada cara lain? Mereka sudah menyakitiku begitu dalam. Jika sekarang ku harus membuka luka itu lagi, hanya akan membuatku semakin menderita. Tuan Fu, aku tahu kata-kataku. Takkan Anda terima. Lebih baik tonton dulu video ini. Kakak, aku salah. Kalian, lepaskan aku. Kau menyakiti Yanming. Harusnya kau antisipasi. Tetap tenang di sini. Tebus dosamu pada Yanming. Kak Weige, jangan. Lepaskan aku dari sini. Yanming. Sayang kau tak bisa lihat semua ini. Arwah Yanming di sana seharusnya bisa beristirahat dengan tenang. Memang Ye Jiangxing bersalah, tapi pengadilan yang akan menghukumnya. Lagi pula, yang benar-benar bersalah adalah mereka. Kakak perempuan dan tunanganmu tidak hanya tidak introspeksi atas kesalahan mereka, melainkan malah menyalahkan kesalahan dilimpahkan ke pundak Ye Jiangxing. Mereka mengira membalas dendam, dan cara membalaskan dendam sekaligus bentuk penyesalan mereka. Kalau bukan karena Fu Xiangwan dan Yu Weijie yang tidak mempercayai, kalau bukan karena kesombongan mereka dan ketidakmauan mereka mendengar penjelasan, serta mengabaikan kebenaran yang sebenarnya, bagaimana mungkin aku sampai terpojok seperti ini? Tian Fu, tolong tenang dulu. Jaga kondisi kesehatan Anda. Mengapa mereka tidak pantas dihukum? Sistem akan memberi Anda satu kesempatan. Jika mereka mengakui kesalahan, itu sudah dianggap menyelesaikan tidak. Saya yakin TNFO bisa membuat keputusan sendiri. Baik. Saya mengerti. Hei, kalian dengar kabar? Tak keluarga Fu dan Yu. Karena terlalu merindukan Tuan Yanming, mencari penggantinya. Aku juga dengar. Katanya pengganti ini mirip sekali dengan Tuan Yanming. Seberapa miripnya bisa sampai begitu? Produk palsu tetaplah palsu. Cara bertindak dan kebiasaannya sudah pasti berbeda. Lama-lama akan ketahuan juga, palsu kan tidak akan pernah bisa menyaingi yang asli. Orang kaya memang aneh-aneh logikanya. Mereka datang. Wajah mereka mirip sekali. Tunggu apa? Cepat foto. Oh. Sudah lama tak ada pikiran ini. Aku mulai tak terbiasa. Meskipun Yanming sejak awal mengatakan tidak mengenalku, tapi hatiku punya firasat aneh. Dia pasti adik kandungku. Walau tidak punya bukti atau alasan yang masuk akal, tapi naluri keluarga tidak pernah salah. Halo semuanya, akan memperkenalkan Fu Yanming ini. Adikku, putra tertua Fu. Direktur Fu, kabarnya putra keluarga Fu tewas dalam kecelakaan. Apakah berita ini palsu? Asalkan kau akui di depan umum, akui kesalahanmu, aku akan bertobat dan mengakuinya. Tentu saja ini palsu. Ini sama sekali tidak masuk akal. Adikku baik-baik saya. Duduk di sini.
Saudara, laki-laki saya sini sekarang kan? dalam keadaan baik-baik saja. Kalau begitu, mari Saya kita ingat undang Tuan Fu sebelumnya untuk menyampaikan beberapa bagi fakta. Anda Sepertinya pernah mengalami Bagaimana cedera. bisa dalam waktu hanya setengah Anda sudah tahun? pulih sebelumnya? Yan Ming, jawablah sesuai fakta. Halo semua, saya Fu Yanming. Seperti yang bisa kalian lihat, sudah pulih sepenuhnya. Selama setengah tahun ini, berkat kakak yang mengirim saya ke luar negeri. Untuk sekarang tidak hanya kaki saya yang sembuh, tangan saya juga sudah pulih seperti semula. Saya yakin tidak lama lagi bisa menciptakan karya baru untuk bertemu dengan kalian semua. Semoga bisa mendapatkan dukungan dari kalian. Tim medis seperti apa? Bisa membuat seseorang dalam waktu setengah tahun berdiri lagi dan semuanya pulih seperti semula? Hubungan Tuan Fu dan CEO Fu sungguh membuat orang iri. Orang tua saya sudah meninggal sejak lama. Sejak kecil saya hidup bergantung pada kakak perempuan. Kami tumbuh besar bersama. Hubungan kami tentu tidak biasa. Inilah Yan Ming milikku. Kedepannya apapun yang dia inginkan, akan aku penuhi. Segala yang pernah hilang darinya, akan kukembalikan sepenuhnya. Hari ini hanyalah permulaan. Baik, karena semua sudah melihat, adik saya duduk di sini dalam keadaan baik-baik saja. Jika ada yang berani sembarangan bicara lagi, keluarga Fu akan menuntut secara hukum. Apakah ada yang menarik perhatian Yan Ming? Ini semua adalah barang-barang yang pernah aku miliki di masa lalu. Akhirnya berakhir di garasi Ye Jiangxing. Sekarang Fu Xiangwan dengan hati-hati menyodorkan semua ini kembali padaku. Tapi aku sudah tidak menginginkannya lagi. Dia tidak mengerti sopan santun. Nyonya Fu, kok manjakan dia? Kamu tidak mengerti apa-apa. Yan Ming pengganti. Miskin, pasti ragu, tolak mobil mewah. Tapi kalau dia saudaraku, dulu semua mobil kuberikan ke Ye Jiangxing. Dia pasti marah menolak. Kalau begitu maksud Nyonya Fu, Yan Ming, semua mobil ini kubeli. Semua untukmu. Nona Fu terlalu memanjakan adiknya. Anda punya kakak perempuan begini, pasti terbangun tertawa dalam mimpi. Aku sangat iri pada Tuan Fu. Sekarang, siapapun kamu sebenarnya, tidak bisa menolak kompensasiku lagi. Jika bisa, aku tak mau punya kakak begini. Tidak punya kakak yang mudah percaya fitnah dan terus menyakiti adiknya. Adik ketika masih kecil, sangat menyukai coklat. Sepertinya, makan berapapun tak pernah cukup. Setelah Ye Jiangxing datang ke keluarga Fu, aku hanya ingat membelikan Ye Jiangxing puding kesukaannya. Lupa belikan Yan Ming coklat favoritnya. Sejak itu, Yan Ming tak pernah makan coklat yang seharusnya miliknya. Yan Ming, kamu tunggu di sini sebentar. Aku akan membelikanmu coklat. Tidak usah. Jangan merepotkan diri. Tidak apa-apa. Tidak merepotkan. Yan Ming. Bentar. Nona Fu, jika tahu keringat, pingsan, patah kaki kiri, pemulihan total sebulan. Tuan Fu. Baik. Terima kasih, dokter. Sangat disayangkan. Masa tidak langsung tewas tertabrak, tapi membiarkannya mati terlalu mudah baginya. Sistem, saya ingin memastikan. Orang yang menyakiti saya, pantas diharuskan mereka menerima balasan setimpal. Tak perlu sampai mati, kan? Iya,
asalkan pelaku menyakiti, dapat hukuman plus. Saya paham. Waktu itu Yanming masih kecil. Selalu menempel padaku. Kakak. Disuruh di rumah kan? Kenapa kamu datang? Aku rindu kakak. Kakak, makan permen. Kalau makan permen gak akan sakit lagi. Terima kasih Yanming sudah menemani saya. Ayo, buka mulut. Direktur Fu, adik Anda baik sekali. Memijat, memandikan, dan merawat Anda dilakukan teliti. Seluruh departemen kami membicarakan ini. Anda sangat beruntung. Benar. Memiliki adik seperti Yanming sungguh merupakan keberuntungan bagiku. Berarti hubungan kalian berdua, usia kecil pasti akur, kan? Kalau kalian berdua kakak dan adik, sejak kecil pasti hubungan kalian sudah baik, ya? Kakakku sangat sayang aku. Dari kecil, kami saling bergantung. Tumbuh besar bersama. Hubungan kami pasti baik. Sungguh mengagumkan. Kak, aku akan mengambilkanmu segelas air. Lihat, Yanming sibuk mondar-mandir. Sepertinya hubunganmu dengannya belakangan ini baik ya. Yanming baik padaku. Sepertinya hubunganmu dengannya belakangan ini cukup baik ya. Apa pendapatmu? Ulang tahun ini hadiah apa dia siapkan untukku? Tiap tahun dia siapkan hadiah untukmu. Benar? Dulu saat ultah, Yanming selalu beri hadiah spesial. Aku suka hadiahnya. Tapi sejak kehadirannya Jiangxing, hadiah dari Yanming selalu kubicarakan sembarangan. Saya yakin saat itu, dia tak pernah lagi kasih hadiah. Sekarang beda. Ye Jiangxing tiada. Yakin, Yanming akan kembali seperti dulu. Semoga saja. Kak, 2 hari lagi ulang tahunmu. Aku ingin memberimu hadiah yang super spesial. Semoga kau menyukainya. Asalkan dari Yanming, kakak pasti suka. Kuharap saat itu, kau masih bisa tersenyum. Semoga saat itu kamu masih bisa tertawa. Masih bisa tersenyum bahagia. Ayo kak, naik ke mobil. Selamat ulang tahun, Nonafu. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Nona Fu.
Jiangwan, cepat harapan ulang tahun. Kalau begitu aku berharap setiap tahun dan hari ke depannya, Yanming bisa selalu menemaniku. Direktur Fu, harapan yang diucapkan bisa tidak terkabul. Anda tidak takut? Terkabul atau tidak, tak penting. Aku dan Yanming saudara paling dekat. Dia akan selalu menemaniku. Benar kan, Yanming? Aku akan selalu menemanimu, menyaksikanmu mendapat hukuman pantas. Yanming, jika kamu lelah, silakan naik ke lantai atas untuk istirahat sebentar. Ikut saran kakak, aku istirahat. Oh ya, setelah ulang tahun ini selesai, aku akan mengajakmu jalan-jalan ke Eropa. Bersantailah, sepuasnya. Semua aku ikuti keinginanmu. Yanming, akhirnya aku menemukanmu. Yanming, ayo, makan lebih banyak. Semua makanan favoritmu ada di sini. Kakak juga makan. Anak baik. Kenapa kamu? Mana Yanming? Kakak, siapa lagi kalau bukan aku? Tidak. Yanming sudah pulang. Baru saja dia makan bersama aku. Fu Yanming. Bukankah dia sudah hancur lebur? Kakak, mulai saat ini, kamu hanya punya satu adik laki-laki, yaitu aku. Kamu bohong padaku. Aku akan mencari Yanming. Aku akan mencarinya. Dia sangat membencimu. Mana mungkin dia mau kembali kepadamu? Aku akan memperlakukannya dengan baik. Aku akan menebus kesalahan padanya. Bahkan kalau kamu menemukannya lalu apa? Dia tidak mungkin memaafkanmu. Seumur hidup ini, dia tak akan pernah memaafkanmu. Kamu bohong. Kamu bohong. Tidak ada masalah serius. Hanya stres mental yang agak tinggi belakangan ini. Cukup perbanyak istirahat. Yanming, apakah kamu terluka? Ini semua salah kakak. Sepertinya obatnya sudah mulai bekerja. Kakak, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Justru kamu, kondisimu buruk sekali. Kamu mengalami sesuatu? Tidak ada apa-apa. Mungkin karena kurang istirahat. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Apa gunanya kamu menemukannya? Dia tidak mungkin memaafkanmu. Dalam hidup ini, dia tetap tidak akan memaafkanmu. Kamu membohongiku. Kamu membohongiku. Kamu membohongiku. Yanming. Yanming. Apa yang kamu inginkan? Bicaralah dengan kakak. Baik, kakak bisa memberikannya padamu.
Uang. Mobil. Rumah. Bukankah kamu paling suka melukis? Kakak akan mengadakan pameran lukisan untukmu, setuju? Yan Ming, bicaralah sesuatu baik. Aku sudah membalaskan dendamu. Mengapa kamu masih menyiksaku? Mengapa? 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 Nona besar, apa yang terjadi denganmu? Tolong bantu aku, mohon padanya. Baik? Yan Ming sedang marah. Tolong bantu aku, mohon padanya. Mohon padanya. Tolong bantu aku. Tolong bantu aku, mohon padanya. Tolong bantu aku. Tuan Fu, Anda jangan marah. Nona besar kan juga tertipu oleh Ye Jiangxing. Dia tidak sengaja ingin menyakiti Anda. Dia sekarang juga menyesal. Demi hubungan kakak adik selama bertahun-tahun ini, maafkan dia kali ini. Sungguh konyol. Perbuatan Fu Xiangwan, apakah bisa dijelaskan hanya dengan pernyataan tertipu? Penderitaan yang kualami, apakah bisa dengan mudah dimaafkan? Nona besar selalu menyayangi Anda. Hanya saja matanya tertutup oleh Ye Jiangxing. Dia melakukan kesalahan, sekarang juga sangat menderita. Mohon Anda berbaik hati. Menurutku, penderitaan yang dialaminya tidak sampai 1/10.000 dari yang pernah kualami. Penderitaan yang dialaminya tidak sampai 1/1000 dari yang pernah kualami. Dia dulu adalah orang yang paling kupercayai. Aku menganggapnya sebagai keluarga. Tapi dia sendiri mendorongku ke jurang dalam. Apa? Kamu benar-benar tuan muda? Kepala rumah tangga, cukup bicara. Ada beberapa hal yang tak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Nona besar, begini kondisinya. Aku bawa dia ke RS. Bukannya rencanamu menyiksanya pelan-pelan? Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Dia tak pernah benar-benar menyesal. Aku sudah memberinya banyak kesempatan. Dia hanya terus menutupi, tak pernah mengakui kesalahannya. Aku tak mau membuang waktu lagi. Dia harus menghadapi hukuman hukum. Kamu punya bukti, serahkan saja ke pihak berwenang. Mengapa harus mencarinya sendiri? Dia telah melakukan banyak hal padaku. Setiap perbuatan itu harus dia rasakan. Sebelum dia dihukum, aku buat dia rasakan penderitaanku. Fu Xiangwan, apa kau tahu siapa aku? Yan Ming, kenapa kau datang ke sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Buka matamu, perhatikan baik-baik. Siapakah aku sebenarnya? Yan Ming, ada apa denganmu? Apakah kau tidak enak badan? Tidak enak? Sekarang kau berpura-pura peduli di sini. Apakah kau lupa sebelumnya terhadap perbuatan yang telah kau lakukan padaku? Fu Xiangwan, angkat kepalamu. Perhatikan baik-baik. Siapakah sebenarnya yang berdiri di hadapanmu? Kau adalah Yan Ming. Kau adalah adikku. Aku bukan kembar. Bagaimana mungkin di dunia ini ada dua diriku yang persis sama? Yan Ming, aku tahu aku salah. Aku meminta maaf padamu. Maaf. Sekadar kata maaf bisa menebus luka yang kau timpakan padaku sebelumnya. Demi Ye Jiangxi, kau terus menyakitiku, terus mendorongku ke jurang kematian. Kau benar-benar pikir aku akan dengan mudah membiarkanmu. Kau sendiri yang pernah bilang, berkelakuan salah harus menerima hukuman. Sekarang, giliranmu. Yan Ming, saya tahu saya salah. Bisakah kamu memaafkan saya?
memaafkanmu. Saat kamu melakukan semua itu dulu, pernahkah kamu membayangkan akan seperti ini? Saya tidak akan pernah memaafkanmu dalam hidup ini. Yanming, seharusnya dulu saya mendengarkanmu. Seharusnya tidak terpengaruh bujukan Ye Jiangxing. Saya yang bersalah padamu. Saya yang menghancurkan hidupmu. Sekarang sudah terlambat. Sejak kau kurung aku di pabrik tua itu, sejak itu, kita tak akan kembali seperti dulu. Bawa dia pergi. Jangan takut. Kamu masih punya aku. Yanming, mulai sekarang tempat ini akan menjadi rumahmu. Nona. Apa ini? Buka saja dan lihatlah. Model CEO Yu, pilihan Tuan Fu. Dia pilih sendiri. Untuk ini, CEO Yu telah berkeliling ke seluruh dunia. Memang ini yang saya sukai. Yanming, asalkan kamu suka, itu sudah bagus. Dan ini Tuan Fu, silakan lihat. Tuan Fu, silakan lihat ini. Yanming, mari kita menikah. Setiap hari di masa depan akan kujaga kamu. Setuju? Aku tahu kau sudah banyak menderita di masa lalu. Menanggung banyak kesedihan. Tapi mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Yanming, aku akan menebus semua lukamu di masa lalu. Mulai saat ini, kamu hanya akan merasakan kebahagiaan. Menebus? Luka dan penderitaanku di masa lalu tidak bisa kalian tebus. Yanming, kenapa kamu? Tidak ada. Aku sedang membayangkan pernikahan kita. Gaun pengantin mana yang akan kupilihkan untukmu? Kalau begitu, kau saja yang kamu bagus. Pilihanmu pasti tepat. Nona, aku akan segera persiapkan pernikahan. Pasti akan sangat meriah. Selama Yanming menyukainya, carilah sampai kemanapun. Aku ingin membuat Yanming menjadi orang paling bahagia di dunia. Baik. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Ye Jiangxing, lihat baik-baik siapa aku. Kamu tidak mati! Kamu saja tidak mati. Bagaimana mungkin aku mati? Tidak mungkin. Pada saat itu, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Di mana kesalahannya? Kakak, saat melihatku, langsung membawaku kembali ke keluarga Fu. Dia mengaku salah. Dia berusaha keras menebus kesalahannya. Kamu tahu? Asal aku mau, seluruh keluarga Fu akan jadi milikku. Lupa memberitahumu, aku akan menikah. Pengantinnya adalah Wei Ge, dan dialah yang melamarku duluan. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Apa gunanya kamu menyamar dengan baik? Rubah pasti akan menunjukkan ekornya sooner or later. Kamu pasti sudah mati. Kamu palsu.
Apa pentingnya asli atau palsu? Asalkan Yue dia menyukaiku. Bukankah itu cukup? Dasar penipu. Fu Yanming yang asli pasti sudah mati. Lalu apa? Dia tidak peduli siapapun. Yang dia pedulikan adalah wajahku. Kamu masih belum mengerti? KWG, kamu sudah kembali. Aku sudah menunggumu lama. Bagaimana kamu bisa kabur? Karena aku sangat merindukanmu. Kak Wiga, aku datang dari rumah Fu. Kakiku babak belur. Aku akan menyuruh kepala rumah tangga mengantarmu pulang. Kak WG, apakah kamu tidak ingin melihatku? Sudah aku peringatkan, Yu Jiansing. Dilarang panggil kakak WG. Tidak boleh memanggil? Lalu siapa yang boleh? Membiarkan sudah. Kamu sudah bertemu Yanming? Dia bukan Fu Yanming. Dia adalah Fu Yanming. Kenapa kamu tidak percaya padaku, Kak? Fu Yanming yang asli sudah meninggal. Dia hanya palsu. Kalau begitu, tak mau dengar lagi. Pabrik Encure Le Burle-Dakan. Bagaimana dia masih hidup? Lagi pula. Bukankah dia? Dikunci kamu dan kakakmu? Diam kau. Dia tidak mati. Tapi tidak bisa berjalan. Kalian menguncinya sendiri? Saat itu kalian tidak di TKP? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Kak Liga, aku datang memberitahumu. Pria yang selalu bersamamu, dia pura-pura mendekatimu, punya maksud. Dia cuma modal tampang. Kamu harus hati-hati. Jangan tertipu dia. Niat buruk pun, Yanming berjuang kembali padaku. Dia minta pun, bintang di langit akan kuambilkan. Dia ciruan. Tapi aku rela menerimanya. Kakak, masih belum paham? Fu Yanming asli sudah mati. Dia akan kembali. Bagaimanapun usahamu menebus, takkan bisa hapus fakta dia tiada. Sampai mati pun, dia takkan maafkanmu. Tidak. Bukan aku. Aku sangat mencintainya. Mana mungkin aku menyakitinya? Kamulah yang membunuhnya. Apakah hanya aku yang menyebabkan kematiannya? Bukankah kau dan kakakmu berdua yang mengirimnya dengan tangan sendiri? Kau masih berkilah. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku memperlakukannya seperti itu? Kau benar-benar munafik. Kau selalu bilang menyukai Fu Yanming. Tapi bagaimana bisa hanya karena beberapa ucapan dari kau memilih tak mempercayainya? Sebelum kau muncul, kami selalu baik-baik saja. Tapi sejak kau datang, semuanya berubah. Kaulah pembunuhnya. Maka, kau dan kakakmu mengurungku, memukuli atau menghinaku, berkata itu semua demi Fu Yanming. Menurutku, kalian hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan jika aku terus membisikkan rumor pada kalian, kalau kalian teguh memilih percaya padanya. Fu Yanming, bagaimana mungkin akhirnya hidupnya begitu menyedihkan? Pada dasarnya, kalianlah pembunuhnya. Kau mengada-ada. Sepertinya kau belum kapok. Tidak bisa belajar dari kesalahan, pengawal. Bawa dia pergi. Aku tak ingin melihatnya lagi. Yuege, kau selamanya tidak layak mendapat pengampunan Fu Yanming. Selamanya. Kau selalu bilang menyukai Fu Yanming. Tapi bagaimana bisa hanya karena beberapa ucapan dariku? Kau memilih tak mempercayainya. Untung Yanming tak mempermasalahkan masa lalu. Dan sekarang dia selalu di sampingku. Syukurlah semuanya. Masih belum terlambat. Aku pernah memberimu kesempatan. Kau sendiri yang tidak menghargainya. Nyonya Yu, hari ini Anda tampak begitu cantik. Gaun pengantin ini sangat cocok untuk Anda. Gaun pengantin ini dipilih langsung oleh Yanming. Tentu saja seleranya sangat bagus. Nyonya Yu, di sini kami sudah hampir selesai bersiap. Mungkin Tuan Fu di sana juga sudah siap. Nyonya Yu dan Tuan Fu yang sudah berteman sejak kecil, akhirnya menyatu dalam membuat orang iri. Selamat atas pernikahan Nyonya Yu dan Tuan Fu. Semoga bahagia selamanya.
Nanti Nyonya Yu harus minum lebih banyak, ya. Ada apa ini? Di mana pengantin prianya? Jangan-jangan belum siap? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Yanming, angkat teleponnya. Di mana kamu sekarang? Nyonya Yu, Tuan Fu sudah datang. Yanming, kamu tadi pergi kemana? Aku kira kamu akan meninggalkanku lagi. Tuan Fu, waktu baik hampir tiba. Acara pernikahan ini akan segera dimulai. Aku terlalu sibuk memperhatikanmu, sampai lupa urusan penting. Ayo pergi. Nona Yu, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Fu, merawatnya dan menjaganya seumur hidup? Saya bersedia. Tuan Fu, apakah Anda bersedia menikahi Nona Yu, melindunginya seumur hidup dan merawatnya? Saya tidak bersedia. Yanming, apa yang kamu bicarakan? Aku bilang, aku takkan pernah menikahimu. Yuege. Aku membencimu. Nona Yu, bolehkah kami tahu mengapa menikahi Anda? Apakah Anda melakukan yang sesuatu? menyakitinya? Kabarnya Anda dan Ye Jiangxing memiliki hubungan yang benar? Apakah karena Ye Jiangxing Anda menyakiti Tuan Fu? Apakah Anda melukai bahkan sampai melukai Ye Jiangxing? Saya. Jiangxing masih sama seperti waktu kecil. Ini keterlaluan. Wanita bermarga Yu ini ternyata Padahal Tuan Fu sangat mencintainya. Dia tega melakukan hal seperti ini. Yuege, saya sudah melaporkan ke polisi. Kejahatan yang kamu lakukan, sama seperti Fu Xiangwan, termasuk pembunuhan tidak langsung. Polisi akan segera tiba. Yanming, benarkah ini kamu, Yanming? Kembalilah. Kau kembali hanya untuk balas dendam. Yanming, aku benar-benar mencintaimu. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Boleh? Mencintaiku, cintamu hanya menyakiti aku berulang kali. Kau sama, seperti Fu Xiangwan, harus bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Yanming, Yanming. Akhirnya kuantarkan semua orang yang pernah menyakitiku ke dalam penjara. Selamat, Tuan Fu telah menyelesaikan misinya. Anda akan mendapatkan kehidupan baru yang sesungguhnya. Akhirnya bebas dari bayang-bayang masa lalu, menyambut kehidupan baru yang sepenuhnya milik Anda. Setiap hari ke depan, bagi saya, akan menjadi awal yang segar.